Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para santri tingkat 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta dari kelas 2A sampai 2H. Semoga sehat selalu. Salam kader. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga para santri sehat selalu ya, dan semoga yang sekarang sedang diuji Allah dengan sakit, keluarga, ayah, bunda, atau adik kakak, semoga segera sembuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu pertemuan online yang kedua. Ya, jadi kalau pertemuan pertama di awal-awal ya, semester 2, yaitu kita belajar bab 1, tokoh yang pertama. Ya, nah sekarang yaitu tokoh yang kedua. Kalau pekan lalu kita yaitu conference. Pada bab 1, tokoh yang kedua ini, ya, Ustadz ingin menyampaikan ya tentang tokoh kita. Siapa dia? Nah, ini yaitu Sudarsono, Haji Sudarsono Projokusumo. Ya. Ini tokoh yang kedua. Para santri, sebelumnya kita buka dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mohon disiapkan diri, Ustadz mencoba menjelaskan secara singkat ya, karena nanti para santri yang lebih banyak ya mencoba memahami, melihat kembali. Pokoknya pesan Ustadz jangan lupa untuk presensi. Tolong ya, Ustadz ingin semester 2 ini lebih baik ya, kehadiran itu syukur 100%. Allahumma amin. Mari kita lihat bersama-sama ya. Jadi Haji Sudarsono Projokusumo ini tokoh yang kedua. Nah, seperti biasa mempelajari kemuhammadian ini ya, yaitu kita harus tahu kompetensi dasarnya, kompetensi intinya ya, bagaimana menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam menurut paham Muhammadiyah. Ya, yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin. Melalui kemuhammadian inilah para santri bisa belajar untuk jujur, disiplin, tanggung jawab dan sebagainya. Kemudian KI3-nya memahami, menerapkan, menganalisis. Nah, tokoh ya yang dikenal tadi siapa? Sudarsono Projokusumo ini. Biar kita bisa ya belajar walaupun karena tidak pernah ketemu dengan beliau ya, tetapi sebagai tokoh Muhammadiyah, nilai-nilai kemuhammadiyaannya, keislamannya bisa kita ambil. Dan keempat yaitu mengolah, menalar dan menyajikan dalam ranah konkret. Nah, jadi bisa mempraktekkan. Nah, oke. Baik, kemudian yang kedua adalah tujuan pembelajarannya. 1 ya, para santri tingkat 2 ini bisa menyebutkan riwayat hidup Haji Sudarsono Projokusumo, menjelaskan riwayat hidupnya. Nah, kemudian mengemukakan riwayat hidupnya. Meliputi apa saja? Masih ingat? Pertama, kepribadiannya ya. Meliputi apa saja? Yaitu riwayat hidup dari lahir sampai wafat. Kemudian peran dalam Muhammadiyah, prestasi yang dimiliki, hikmah yang dapat diambil. Ya. Inilah tokoh itu ya. Kemudian adanya diskusi ya. Nah, karena ini pandemi jadi waktu kita sangat terbatas. Jadi kita tiadakan, kemudian membuat PowerPoint ya. Para santri yang dimuliakan Allah ya. Nah, ini kompetensi dasarnya ya. Bisa dilihat nanti bagaimana menghayati kepribadian tokoh-tokoh Muhammadiyah, meneladaninya ya, kemudian memahaminya sampai bisa mempresentasikannya. Baik, kita masuk sekarang. Ya. Mempelajari kepribadian Sudarsono Projokusumo ini yaitu A. Tentang riwayat hidup, peran dalam Muhammadiyah, prestasi yang dimiliki, hikmah yang dapat diambil, dan akhirnya nanti ada penugasan
yaitu berupa PowerPoint, dan saat ini juga nanti adalah kuis. Nah, nanti tolong itu dikerjakan dan hati-hati ya, karena banyak meremehkan, menyepelekan. Ya, ada 10 pilihan ganda. Semua ada di PowerPoint ini dan di materi yang sudah Ustadz siapkan. Baik, mari kita lihat bersama para santri. Nah, riwayat hidup beliau. Nah, Haji Sudarsono Projokusumo itu lahir di Manongan, yaitu Turi, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta pada tanggal 22 Agustus 1922. Ayahnya bernama Haji Abdurrahman Marto Supatmo, seorang pendiri dan pimpinan ranting Muhammadiyah Sidoarjo. Wah, malah jauh sana. Nama kecil beliau adalah HS, ini singkatan dari Haji Sudarsono Projokusumo. Nah, yaitu adalah Sudarsono, dia anak sulung, ya, yang mempunyai adik 3. Jadi anak pertama, adiknya 3, yaitu Sudaria, Sudarmaji, dan Sudarmojo. Nah, ini tolong, ini diingat-ingat, dihafal ini, nanti akan keluar ini. Kemudian Sudarsono menempuh pendidikan di Hollands, ya, Inlandse School dan Middellandse School, dan Holland Inlandse School. Pada malam harinya, ia belajar di Madrasah Wusta pada tahun 1942. Ia masuk sekolah analis gula Yogyakarta. Nah, yang kita kenal pabrik gulanya Madukismo di Jogja ini. Pada tahun 1943, dia mengikuti pendidikan pembantu jaksa di kantor Kejaksaan Yogyakarta. Luar biasa, ya, keilmuannya, dia haus dengan ilmu. Satu sisi dia belajar ilmu umum dan dia tidak mau ketinggalan ilmu agama. Ya, kemudian berikutnya peran beliau dalam Muhammadiyah. Nah, Ustadz buat ini biar singkat. 1, menjadi ketua majelis P dan KPP Muhammadiyah. Nah, mungkin sekarang majelis yang dinamai dengan Majelis Pendidikan dan Kebudayaan ya. Nah, di P dan K PP Muhammadiyah. Jadi dia tingkat PP. Kemudian sebagai Dewan Pembina Perguruan Muhammadiyah. Masya Allah. Seluruh perguruan Muhammadiyah yang ada di Indonesia, beliau pada waktu itu menjadi Dewan Pembinanya. Menjadi Sekretaris Majelis Ulama Indonesia, MUI. Lihat, satu sisi beliau ya mencoba mengembangkan organisasi Muhammadiyah, tapi di sisi lain ternyata beliau juga berperan terhadap Republik Indonesia ini. Nah, beliau pun ya karena jurusan keagamaannya sangat kuat, maka beliau melibatkan diri di Majelis Ulama Indonesia. Sekretaris Panitia Pembangunan PTPG. Nah, pendidik mahasiswa akademik Dinas Ilmu Agama. Lihat dari dosen beliau. Itu peran beliau. Oke, kemudian berikutnya ya, kita melihat prestasi yang dimiliki. Ya, 1, pendiri Ikatan Karyawan Muhammadiyah. Nah, ini pencetusnya nih, luar biasa. Yang kedua, pendiri Ikatan Seniman dan Budaya Muhammadiyah. Lihat, tadi di awal Ustadz bilang, satu sisi beliau ya pendidikannya umum, kemudian agamanya oke, ternyata beliau punya jiwa seni. Nah, ini luar biasa. Kemampuan beliau ini seperti sempurna, lengkap ya. Haji Sudarsono Projokusumo ini. Kemudian membangun SD Muhammadiyah di Cipulir, pendiri Komandan Kokam. Nah, pendidikan Kokam. Nah, ini mohon izin kurang ini ya, pendidikan Kokam. Nah, ini jadi beliau ini termasuk pendiri Kokam. Wah, luar biasa. Kemudian meningkatkan kualitas pendidikan Muhammadiyah, membangun gedung darurat untuk SD Muhammadiyah, membentuk Dewan Pembina Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Kemudian membentuk unit Satuan Duka di Kebayoran. Wah, lengkap. Prestasi yang luar biasa yang dimiliki oleh Sudarsono Projokusumo. Ya. Kemudian hikmah yang bisa kita ambil, 1, beliau ini adalah berpikir kritis. Jadi kalau ada sesuatu itu beliau ingin tahu dulu sumbernya dari mana. Ya. Ketika itu sifatnya adalah permasalahan, bagaimana cara memecahkannya. Ya, sangat kritis. Beliau tidak mudah menerima itu mentah-mentah, tapi harus betul-betul dianalis, harus dipikirkan, dan tidak mudah percaya
Nah, ini luar biasa. Berani, jiwa beraninya ya. Beliau selalu mengedepankan, pokoknya mentalnya oke. Membela yang benar. Masya Allah. Ya, ini termasuk kader-kader Muhammadiyah seperti ini harusnya. Yang bisa kita ambil ya. Kemudian aktif berorganisasi. Lihat, karena beliau ingin banyak bergaul, berinteraksi ya dengan banyak komunitas. Makanya beliau aktif selain di Muhammadiyah tadi juga di pemerintahan ya, yaitu di MUI pusat. Nah, kemudian beliau bekerja keras ya, pantang mundur, pantang menyerah. Semangatnya luar biasa. Kalau sering Ustaz sampaikan, iman, ilmu, amal, keinginan, kemampuan, impian, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras. Kemudian tekun belajarnya ya. Jadi kuncinya ini yang membuat beliau disiplin ini tekun. Nah, ini harus kita ambil nih pelajarannya. Kemudian beliau selalu ingin belajar dari masa lalu. Beliau tidak malu bertanya kepada pendahulu-pendahulunya, ya, tokoh-tokoh. Makanya ketika beliau jadi guru ini termasuk, ketika beliau menjadi murid, ini termasuk murid yang pandai, yang kritis, banyak bertanya, ingin tahunya tinggi. Bukan justru sama guru, ya, ngeyel, ya, berani melawan. Setiap diberi amanah, beliau kerjakan. Ya, dan ini pesan beliau yang terakhir, jangan ragu dalam melakukan sesuatu. Ingat, jangan ragu dalam melakukan sesuatu. Tapi ini yang dimaksud pasti sesuatu yang baik, yang benar. Nah, inilah para santri, penjelasan singkat dari Ustadz. Bagaimana sosok Haji Sudarsono Prodjokusumo, ya, kepribadiannya meliputi adalah satu, riwayat hidup beliau, ya kan? Yang kedua, bagaimana peran beliau dalam mengembangkan organisasi Muhammadiyah. Ya, yang ketiga adalah prestasi yang dimiliki. Yang keempat, hikmah yang bisa kita ambil. Nah, dari empat hal ini, mari para santri mencoba menguji kemampuannya. Nanti dilihat berulang-ulang ya, di PowerPoint ini, di materi sudah Ustaz siapkan. Nah, sehingga nanti pembuktiannya adalah evaluasi. Nah, ada dua macam evaluasi yang sudah Ustaz jelaskan pada conference kemarin, kecuali yang tidak hadir ya. Ayo, tolong jangan kata-kata tidak tahu. Yang pertama adalah penugasan, ini bentuknya PowerPoint. Yang kedua adalah soal latihan, ini bentuknya kuis di CBT. Nah, ada latihan kuis. Nanti buka di portal e-learning itu ada. Nah, mari Ustaz jelaskan di sini. PowerPoint, tolong penugasan ini ya. Dan sebelumnya Ustadz ulangi sekali lagi, ketua kelas, terima kasih atas bantuannya, semoga menjadi amal ya. Membuat PowerPoint tentang kepribadian Sudarsono Prodjokusumo. Ya, Ustadz kasih tahu. Silakan mau ngambil yang sudah Ustadz tampilkan, silakan, boleh. Mau ditambah boleh, ya, dikurangi boleh, tapi jangan plek sama seperti yang Ustadz sudah buat. Silakan kreativitasnya ya. Nah, meliputi apa saja? Riwayat hidup, peran dalam Muhammadiyah, prestasi yang dimiliki, hikmah yang dapat diambil. Kemudian perhatikan, jadi tidak ada lagi nanti bertanya WA Ustadz ya. Tolong nih perhatikan. Kumpulkan paling lambat hari Selasa tanggal 2 Februari. Nah, kan pertemuan kita ini, ya ini Ustadz lihat tanggalnya, tanggal 28 hari Kamis ya. Nah, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Masya Allah, ada waktu 4 hari. Nah, itu dikumpulkan hari Selasa. Tanggal 2 Februari, paling lambat jam 12.00. Silakan kumpulkan di ketua kelas. Tolong para santri mengumpulkan kerjasama dengan ketua kelas. Ketua kelas sudah membantu loh, luar biasa. Dibuat folder ya, satu file. Jangan lupa ya. Nah, kemudian ketua kelas mengumpulkan kepada Ustadz Purwanto tanggal 3 hari Rabunya. Ya, silakan jam 12 juga. Nah, jadi Ustadz mohon, cara membuatnya, tolong bikin satu file, judul yang paling depan itu dikasih. Ingat, kelas dulu, baru nomor absen, baru nama. Namanya panggilan saja. Kelas, ya. Misalnya, kelas 2J. Nah, atas nomor absennya 01, berarti nomor 1. Yang kedua atas nama Ahmad Fulan. Begitu ya. Jadi ini dari awal sampai akhir sama, modelnya begini kalau mengumpulkan tugas.
ya. Dan tolong ketua kelas, kalau sudah lewat waktunya, tinggalkan. Berarti dia sudah tidak amanah. Ya, biar nanti resikonya sendiri. Oh, Ustaz sudah berbaik hati, sudah memberikan kemudahan. Yang jelas, jangan tidak mengumpulkan tugas, jangan tidak mengerjakan soal-soal latihan, soal ulangan, ya. Nah, karena Ustadz ingin target di raport adalah 8,0 itu paling rendah. Ya. Nah, dan Ustadz kalau raport semester 1 sudah 8,0, maka semester 2 harus naik. Itu target Ustadz. Tetapi semua kembali kepada para santri. Ayo, Ustadz ingin para santri semangat. Karena setiap proses yang para santri kerjakan, lakukan, itu ada nilainya. Presensi itu ada nilainya. Oke? Selamat mengerjakan. Nah, kemudian yang kedua, sifatnya latihan soal. Perhatikan, Ustadz tolong, Ustadz ulangi kembali. Nanti nggak ada lagi kata-kata, Ustadz lupa, Ustadz saya nggak sengaja. Tolong, tidak. Kuncinya hati-hati, disiplin, pelan-pelan, dan hadirkan Allah. Bismillah, pasti bisa. Yakinlah. Satu, latihan soal bisa dilihat di bagian, nah kalau di sini kan tidak ada lagi nanti ya, sudah baru CBT-nya nggak ada. Lihat di latihan soal, ada nanti soal, ada nanti jawabannya. Ya, silakan dibuka. Kalau nggak ada berarti salah Ustadz. Nah, kalau nggak ada salah Ustadz, bonus itu. Tapi kalau sudah diberi, tidak dikerjakan, dan waktunya terbatas, tidak ada pengulangan. Oke? Jumlahnya 10, ya, pilihan ganda. Kemudian kerjakan dengan kemampuan yang ada. Ingat, awali dengan berdoa. Waktunya terbatas, selamat mengerjakan. Semoga bisa menjawab soal dengan baik. Inilah yang bisa Ustadz sampaikan. Ya, sekali lagi, Ustadz mohon semangat para santri. Walaupun kita belajarnya terbatas dengan online, dengan conference, tapi yakinlah ini yang terbaik dari Allah. Ya, Ustadz kita saling mendoakan, dan Ustadz percaya para santri, kader tingkat 2 yang soleh pasti bisa membahagiakan orang tua dan diri sendiri. Demikian dari Ustadz tunggu hasilnya, baik PowerPoint, ya dikumpulkan jangan lupa waktunya, dan saat ini silakan lihat kembali soalnya apa, materinya, kemudian pelajari, kerjakan soalnya. Demikian dari Ustadz, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader.